Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada sukacita? Amin. Amin semuanya. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita bukan jadi tamu, tetapi jemaat Tuhan bersama para malaikat di surga. Amin. Akan sama-sama menyukakan hati Tuhan, bahkan menyembah sujud di hadapannya bersama para tentara surga. Dan pagi hari ini kita akan undang hadiratnya. Persiapkan hati kita, karena kehadirannya akan menjamah kehidupan kita, menjamah persoalan kita, dan akan memberi semangat yang baru. Haleluya, puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Amin. Persiapkan, kita mau rasakan hadiratnya. Haleluya Yesus. Ku datang
kami boleh mengalami pertolongan dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Setiap hari, setiap menit, detik sekalipun tidak dapat kami lewati tanpa pertolongan-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau kumpulkan kami umat-Mu untuk memuji Engkau, karena kami sudah lebih dahulu merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala-galanya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kepadamu. Kami percaya kehadiran-Mu akan menjamah kehidupan kami, membuat kami hidup yang lebih baru. Kami mohon ampuni kami bila kami bersalah Tuhan. Layakkan kami untuk memuliakan nama-Mu, memanggil Engkau Bapa yang baik. Dan apabila sebentar Tuhan, kami mau beribadah, kami mau menikmati firman-Mu, kami mau menikmati perjamuan-Mu Tuhan. Kami boleh diubahkan, kami juga boleh dipulihkan, kami berdamai dengan Engkau, sehingga kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, bentuk kami menurut kehendak-Mu. Apabila kuasa akan mengganggu kami, kuasa-kuasa iblis, penguasa di udara yang akan menghalangi kami, kami percaya dalam nama Yesus Engkau hancurkan dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kebebasan yang kami peroleh kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Mohon ampun dosa salah kami Tuhan. Kami mau buka dan alaskan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kita kembali akan mendengarkan tentang karya Roh Kudus, bahwa Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya undang sidang Jumat Bangkit berdiri dan kita akan baca dengan bersama-sama. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan 11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang percaya yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat juga suka berbuat dosa. Dengan kata lain, bahwa kehidupan kekristenan, kehidupan seorang yang beriman tidak merupakan jaminan bahwa dirinya tidak akan berbuat dosa lagi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat justru bisa berbuat dosa. Dan Roh Kudus menginsafkan orang percaya akan dosa yang diperbuatnya. Tema khotbah pada saat ini yaitu Roh Kudus menginsafkan orang percaya akan dosa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, supaya seseorang bisa bertahan untuk tidak melakukan dosa, seseorang harus mengetahui tentang hakikat dosa itu sendiri. Kadang-kala orang berkata
Kalau seseorang membunuh orang lain, itu adalah dosa. Ketika seseorang mencuri, menipu, mengingini milik orang lain, dan menguasai milik orang lain, itu dikatakan sebagai dosa. Tetapi dosa tidak hanya sebatas hal-hal yang lahiriah saja. Dosa mencakup hubungan manusia, hubungan orang percaya dengan Tuhan. Sebab dosa berarti tindakan manusia yang tidak memperhatikan peraturan Allah. Ketika Allah memberikan peraturan di dalam perjanjian lama tentang 10 hukum atau 10 perintah Tuhan, ketika seseorang melanggar 10 perintah Tuhan, maka dikatakan dia berdosa kepada Tuhan. Jadi pada saat seseorang hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan targetkan, maka itulah yang disebut dengan dosa. Dosa juga bisa berarti bengkok hati. Artinya seseorang percaya kepada Allah, namun pada saat tertentu dia lebih percaya kepada dunia. Dia lebih percaya kepada dewa-dewa lain. Dia lebih percaya kepada patung. Dia lebih percaya kepada uang. Dan dia berkata, uanglah yang akan menjadikan saya bisa bertahan hidup sampai saat ini. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dosa juga berarti keliru, menyimpang dari jalan-jalan Allah. Kalau manusia dikatakan berdosa, jelas itu merupakan kenyataan bahwa manusia tersebut tidak takut akan Tuhan. Sebab salah satu faktor yang dikatakan seseorang takut akan Tuhan, yaitu berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Salah satu faktor yang lain yang dikatakan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Dosa juga berarti pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Mari kita perhatikan dalam kitab Hosea. Hosea pasal 8 ayat yang ke-1. Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Inilah yang dikatakan sebagai dosa. Pada saat seseorang memberontak terhadap firman Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, itu dia dikatakan berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Dosa juga dikatakan dengan istilah kejahatan. Dosa juga diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik yang diperbuat oleh manusia. Dengan kata lain, ketika orang Kristen tahu harus berbuat baik, tetapi dia tidak berbuat baik, itu adalah dosa.
permasalahan dosa bukan hanya menyangkut hal lahiriah, melainkan bagaimana relasi manusia, relasi orang-orang percaya dengan Tuhan. Dengan kata lain, Allah menginginkan orang percaya tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi mengapa seringkali kita mendengar ada orang percaya, ada orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, bahkan hidup di dalam dosa. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Ada seorang pengembara yang memasang tenda dan dia tidur di dalam tenda. Pada saat malam yang mencekam dan udara yang begitu dingin, sang unta yang ditunggangi oleh pemiliknya merasa kedinginan juga. Kemudian sang pemilik unta itu terbangun dan dia melihat unta itu kedinginan. Pemilik unta ini memiliki satu sikap kasihan unta ini. Maka diberinya unta itu tempat. Lalu unta memasukkan kepalanya ke dalam tenda. Dan sang pemilik tenda yang sedang tertidur, dia tertidur dengan pulas. Semakin malam, udara semakin dingin. Unta semakin masuk. Setelah kepala, badannya masuk. Dan pada saat itu juga terus semakin dingin. Semakin unta ini masuk, semakin terdesaklah pemilik unta sehingga keluar dari tenda. Akhirnya unta yang tidur di dalam tenda, sedangkan pemilik tenda tidur di luar. Kenapa? Dia didorong oleh unta untuk keluar dari tenda. Inilah prinsip dosa dalam kehidupan orang percaya. Pada saat orang percaya mempersilahkan dosa kecil masuk, maka dosa itu akan terus menguasai kehidupan orang percaya. Sehingga segala kebenaran di dalam diri orang percaya lama-kelamaan akan terus terseret dan terseret. Sampai orang percaya tidak berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, dosa memiliki karakter. Dosa memiliki sifat. Dia seperti seorang pejuang. Dia seperti seorang musuh yang agresif, yang siap untuk menguasai orang-orang yang ada di dalam dunia ini, termasuk orang percaya di dalamnya. Dengan kata lain, dosa akan terus berlaku agresif. Dia akan terus berupaya masuk dalam kehidupan orang-orang, baik yang tidak beriman maupun yang beriman. Mari kita perhatikan Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Itu lalu membunuh dia. Nah, saudara, karakter dosa, dia bagaikan musuh yang agresif, siap untuk menerkam setiap orang yang lengah
dalam kehidupannya. Rasul Petrus katakan bahwa dosa atau setan bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi kita, siap untuk menerkam kita. Saudara, kita kembali kepada Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Pada saat persembahan Habel diterima oleh Allah, Kain menjadi panas hati. Dia iri melihat persembahan Habel diterima oleh Allah. Seringkali kita mendengar bahwa persembahan Kain adalah persembahan hasil perkebunan yang tidak baik, hasil perkebunan yang busuk dan lain-lain. Ternyata saudara, Kain mempersembahkan hasil pertanian atau perkebunan yang baik-baik, dia berikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Habel mempersembahkan korban bakaran. Habel mempersembahkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seekor anak domba yang menurut ketetapan harus dipersembahkan kepada Allah. Kain berkata, saya memberikan persembahan yang terbaik. Hasil kerja saya yang bagus-bagus saya berikan kepada Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan tidak menerima persembahan saya? Saudara, kadang-kala juga kita berkata, saya berbuat baik untuk Allah, saya melakukan perintah Allah, tetapi mengapa Tuhan seakan-akan tidak menerima persembahan saya? Seakan-akan Tuhan tidak melihat usaha saya. Seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan jerih payah saya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat Kain melihat persembahan Habel naik ke atas, Kain pada hati mukanya muram. Terus Allah berkata, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Menurut Kain, saya berbuat baik kepada Allah. Tetapi Allah katakan, itu bukan perbuatan baik. Sebab apa? Mempersembahkan yang bukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya dosa siap memasuki hati daripada Kain. Kemudian firman Allah katakan, Kain mengajak Habel adiknya ke padang, kemudian memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Saudara, begitu agresifnya dosa menguasai kehidupan orang percaya, menguasai pemikiran orang percaya, menguasai hati orang percaya. Saudara, jangan terjebak dengan segala sesuatu yang baik. Bila itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita melakukannya. Bila itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan ikuti apa yang dikatakan oleh setan. Misalnya begini, setan berkata kepada Yesus, semua kekayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Menurut pemikiran manusia, sesuatu yang baik. Dunia dan segala isinya akan menjadi milik kita. Kita akan menjadi kaya-kaya. Kita akan menjadi orang yang terpandang karena memiliki kekayaan. Tetapi harus sujud kepada setan. Misalnya, seseorang pergi ke satu tempat untuk memuja di sana
guna mendapatkan kekayaan. Seseorang pergi ke dukun guna supaya dagangannya laris. Seseorang pergi ke dukun supaya orang berbelas kasihan kepadanya. Menurut dia baik sebab untuk kepentingan saya. Supaya saya bisa memiliki harta. Supaya saya bisa berkecukupan. Supaya saya bisa mengalami kemajuan dalam bisnis saya. Menurut diri sendiri itu baik. Tetapi menurut Tuhan itu perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Sebab kita memberhalakan sesuatu dan kita menyembah kepada uang sebagai pusat kehidupan kita. Yang harus kita sembah adalah Tuhan. Yang harus kita ikuti adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kadang-kala setan menawarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan hati, sesuatu yang bisa membangkitkan keinginan kita. Tetapi di balik kebaikan yang akan setan berikan kepada kita, ada di belakangnya sesuatu yang tidak baik. Itu bagaimana supaya kita tunduk ikut kehendak setan. Ketika mulai ikut kehendak setan, di sanalah kita akan diperbudak oleh setan. Di sanalah kita akan menjadi hamba dosa. Di sanalah kita akan menjadi orang yang tidak taat kepada Tuhan. Di sanalah kita menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan. Saudara, jangan beri kesempatan kepada setan untuk menguasai kehidupan kita. Jangan memberi ruang kepada dosa untuk bercokol dalam kehidupan kita. Sebab ketika dosa bercokol dalam kehidupan kita, dia akan terus bekerja menjadikan kita sebagai hamba-hamba dosa. Bukankah Yesus berkata dan Rasul Paulus juga berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap orang yang sudah dibaptis, setiap orang yang sudah mengalami baptisan air, mereka sudah dilepaskan dari dosa. Mereka sudah dihapuskan dari dosanya. Jangan kembali kepada dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Harus hidup sebagai manusia ciptaan baru. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kapan seseorang bisa berbuat dosa? Yang pertama, ketika hidup di dalam kedagingan. Itulah saat di mana orang percaya bisa berbuat dosa. Disitulah saat di mana orang percaya melakukan dosa. Saudara, mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ketika seorang percaya hidup di dalam kedagingan, di sanalah dikatakan dia sedang hidup di dalam dosa.
Di dalam kitab Roma pasal 8, di sana dikatakan bahwa hidup kedagingan adalah musuh Allah. Hidup kedagingan adalah dosa. Jadi pada saat seseorang yang berkata, saya Kristen, saya orang percaya, tetapi hidup di dalam kedagingan, dia sedang hidup di dalam dosa. Dia sedang berada dalam penguasaan dosa. Dia sedang berada dalam kehidupan yang diperbudak oleh dosa. Saudara, ketika dosa sudah memperbudak kehidupan kita, sulit bagi seseorang untuk menyadari bahwa dirinya sedang berdosa. Inilah kehidupan orang percaya yang seringkali menganggap remeh tentang dosa. Dia berkata dalam hatinya, aku berdosa satu kali, nanti minta pengampunan, toh nanti aku bisa untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara, ketika kita berbuat dosa satu kali, kemungkinan besar dosa akan terus masuk menguasai kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi pada saat seseorang hidup di dalam kedagingan, dia sedang hidup di dalam dosa. Dan ketika itu dia berada dalam posisi sebagai musuh Allah. Dia sedang berada dalam posisi hidup di dalam kehidupan yang tidak melakukan firman Tuhan. Tentu Allah sedih melihat kehidupan yang demikian. Sebab di dalam kitab Imamat juga dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Artinya jangan hidup di dalam kedagingan sebab itu adalah dosa. Jangan hidup di dalam kedagingan sebab itu melanggar firman Tuhan. Saudara, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang yang mungkin berkata kepada kita, perkataannya menusuk hati. Kemudian kita menaruh sakit hati karena perkataan itu. Kita sakit hati, kita pelihara terus sakit hati itu. Kemudian timbul kebencian, timbul kemarahan. Dan sepertinya, aduh, kasihan diri ini disakiti. Kasihan diri ini diomongin oleh orang lain. Saudara, tahukah itu? Itu juga bentuk kedagingan dalam kehidupan kita. Menyimpan dendam, itu bentuk kedagingan dalam kehidupan kita. Kepahitan, kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, syirik, permusuhan, itu bentuk kegiatan kedagingan yang ada dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Jadi tanpa sadar, perasaan yang dalam diri kita, perasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita katakan, ini hanya menyangkut perasaan saya saja. Tidak, ini menyangkut juga hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa atau berbuat dosa, yaitu ketika manusia batinnya dikalahkan oleh keinginan pribadi. Saudara,
Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27, Allah berkata, di sini Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, baiklah marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu manusia dihembuskan nafasnya oleh Roh Allah. Itu adalah bentuk manusia yang diciptakan Allah, adalah manusia batiniah. Manusia yang memiliki keterikatan kepada Allah sebagai pencipta. Nah, pada saat manusia batiniah ini dikalahkan oleh keinginan daging, itulah awal kejatuhan orang percaya ke dalam dosa. Mari kita perhatikan dalam kitab Mazmur pasal 51. Kitab Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, pada saat batiniah, manusia batiniah yang ada di dalam diri Daud dikalahkan oleh keinginan pribadi, pada saat itulah Daud jatuh dalam dosa. Ceritanya begini, pada saat bangsa Israel berperang dengan bangsa lain, Daud tidak ikut berperang. Dia ada di atas suatu rumahnya. Kemudian ketika dia berada di atas suatu rumah, atau sedang berada di loteng rumah, dia melihat dari kejauhan ada seorang wanita yang sedang membersihkan dirinya. Lalu penglihatan Daud yang begitu baik terpesona dengan keadaan tersebut. Dan firman Allah katakan, Daud memanggil wanita tersebut. Sedangkan wanita ini adalah istri daripada pemimpin tentara yang sedang berperang. Nah, saudara, Daud tahu tentang hukum Taurat. Daud tahu tentang pengajaran firman Tuhan, jangan berzina. Tetapi Daud melakukannya ketika keinginan manusia lebih besar daripada keinginan Allah. Manusia jatuh dalam dosa. Ketika keinginan orang Kristen yang dikuasai kedagingan lebih dominan, lebih kuat dari firman Allah, kemungkinan firman Allah akan dikalahkan dan dia bertindak sesuai dengan keinginan pribadi yang dipenuhi dengan kedagingan. Jadi, saudara, manusia batiniah di dalam diri kita perlu untuk terus dibangun. Perlu untuk terus dibentuk supaya apa? Manusia batiniah kita semakin kuat. Mungkin pada saat ini kita lebih terfokus untuk membangun manusia lahiriah kita. Kita lebih berpusat kepada pembangunan manusia lahiriah kita. Bagaimana kita harus bekerja mati-matian supaya mendapatkan banyak uang. Bagaimana kita harus menghabiskan waktu hanya sekedar untuk mencari uang. Bagaimana kita mengerahkan seluruh kemampuan kita supaya banyak mendapatkan uang. Kita membangun manusia lahiriah kita. Kita memiliki satu keinginan bagaimana supaya tingkat perekonomian kita lebih tinggi daripada orang lain. Kalau bisa, tetangga bisa kita kalahkan. Supaya tetangga menaruh hormat kepada kita. Oh, dia orang kaya.
Oh, dia orang yang memiliki segala sesuatu. Saudara jangan jatuh dalam keinginan daging. Bangun manusia batinnya dalam diri kita. Habiskan waktu untuk berdoa, menyembah, baca firman Tuhan. Doa, menyembah, baca firman Tuhan. Kalau misalnya kita seorang pekerja, bekerjalah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Jangan sudah ditentukan oleh perusahaan, ngambil waktu lembur lagi sampai malam. Gak cukup di satu tempat, pergi ke tempat lain lagi. Saudara, jangan percaya Tuhan lah. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan pekerjaan, kerjalah di tempat tertentu yang Tuhan sudah percayakan. Ya, kerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu pasti akan bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi ingat juga, kita jangan boros dalam kehidupan ini. Artinya peribahasa mengatakan jangan sampai besar pasak daripada tiang. Artinya pendapatan 75, kita belanja 100, yang 25 ngutang. Ini jangan begitu ya. Hidup aja sederhana saja, ya, apa adanya saja. Jangan memaksakan diri. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi ketika manusia batinnya dalam kehidupan orang percaya dijadikan lemah, dikalahkan oleh keinginan daging, pada saat itulah dikatakan sedang jatuh dalam dosa, sedang hidup di dalam dosa. Kemudian yang ketiga, seorang Kristen bisa jatuh dalam dosa ketika ia tidak hidup di dalam firman Tuhan. Mengapa ketika orang Kristen tidak hidup di dalam firman Tuhan, dia akan bisa jatuh ke dalam dosa? Sebab pada saat dia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, setan akan menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke dalamnya, sehingga dia hidup berdasarkan apa maunya setan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 6 ayat 11. Kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian dikatakan firman Allah, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Firman Allah katakan bahwa setiap orang yang sudah berbagian dalam baptisan air, yang dikatakan sebagai mati dan bangkit dengan Kristus, maka dia harus memandang dirinya bahwa dia telah mati bagi dosa. Artinya, ketika ada tawaran segala sesuatu yang bentuknya melanggar firman Tuhan, dia tidak akan bergerak. Dia tidak akan meresponinya. Sebab apa? Dia sudah mati atas dosa. Pada saat orang lain mengajak kita untuk menggosipkan orang lain, dia akan berkata, saya sudah mati terhadap dosa. Ketika orang lain menyakiti hatinya, dia akan tetap tidak menjadi orang yang sakit hati. Kenapa? Saya sudah mati atas dosa. Ketika orang lain merugikan dirinya, dia tidak nyumpahin orang tersebut. Dia tidak mendoakan orang tersebut supaya mendapatkan kecelakaan, supaya bisnis hancur dan lain-lain.
dia akan berkata, sekalipun orang lain merusak kehidupannya, dia tidak akan membalas, sebab dia sudah mati atas dosa. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, jadi ketika seseorang memiliki pemahaman yang benar atas firman Tuhan, atas keberadaannya, siapa saya di dalam Kristus, saya adalah orang yang telah mati bagi dosa, tetapi saya hidup bagi Allah dalam Kristus. Artinya saya akan terus hidup berdasarkan firman Tuhan, sekalipun orang lain menyakiti saya. Saya akan terus hidup sesuai firman Tuhan, sekalipun orang lain menghancurkan bisnis saya. Saya akan terus hidup bagi Allah, sekalipun orang lain mengacaukan rencana saya. Saya akan hidup bagi Allah, sekalipun orang lain merusak segala rencana dalam kehidupan saya. Karena saya sudah mati bagi dosa. Kalau seseorang memiliki prinsip, saya sudah mati bagi dosa, di dalam dirinya tidak ada konflik batin. Yang namanya konflik batin begini. Saudara disakiti oleh seseorang, kemudian di dalam batin saudara berkecamuk, saya harus membalas dia. Saya tidak akan mengampuni dia. Saya akan merusak kehidupannya. Sampai kapanpun aku tidak akan mengampuninya. Bahkan ketika dia mati pun, aku tidak akan datang melihatnya. Itu namanya konflik batin di dalam diri kita. Itu harus dibereskan di hadapan Allah. Ya, cara apa? Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang keempat, kita perhatikan, ketika seseorang berbuat dosa, ketika orang itu memandang remeh tentang dosa, ketika orang itu menganggap sepele tentang dosa, artinya begini, kalau saya disakiti, maka saya harus membalas, harus menyakiti orang tersebut. Kalau saya difitnah, saya harus memfitnah dia lagi. Kalau dia membohongi saya harus balas membohongi dia. Padahal dia tahu itu adalah dosa. Dan di dalam pikirannya ada satu pemikiran, dosa itu hal yang remeh, hal yang tidak berakibat apa-apa dalam kehidupanku. Saudara, ketika seseorang menganggap enteng, menganggap remeh tentang dosa yang diperbuatnya, lama-kelamaan dia akan dikuasai oleh dosa. Suara hati nuraninya tidak akan berbicara lagi. Dia akan terus dikuasai dosa. Apapun yang dia lakukan, sekalipun melanggar firman Tuhan, dia berkata, ini tidak apa-apa saya lakukan ini. Kenapa? Dia menganggap remeh tentang dosa yang dia berbuat. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang menganggap remeh tentang dosa, maka semakin tinggi dia membangun dosa di dalam kehidupannya. Seakan-akan dia membangun tembok yang semakin hari semakin tinggi dan semakin tinggi. Pada saat tembok meninggi, dia tidak bisa memandang ke depan sana karena ada tembok yang menghalangi dia. Demikian dalam kehidupan kekristenan, pada saat dia hidup di dalam dosa, memandang remeh tentang dosa, melakukan perkara
perkara-perkara dosa, dia tidak akan mendapatkan satu penglihatan akan masa depan bagi kehidupannya. Sebab apa? Ditutupi oleh dosa. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kehidupan yang harus kita perhatikan. Apalagi Rasul Paulus juga dipakai oleh Tuhan untuk berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur, itu juga yang akan dituai. Saudara, kalau kita menabur dosa terus, hidup dalam dosa, sepertinya Allah membiarkan kita. Sepertinya Allah tidak menegur kita. Tidak, saudara. Ketika kita menabur dosa, ada suara hati nurani kita yang berkata tentang perbuatan dosa itu. Tetapi kita terus melakukan dosa, sehingga suara hati nurani ini berbicara, namun kita tidak menanggapinya. Bahkan lebih jauh, Rasul Paulus katakan, memadamkan roh. Ketika Roh Kudus mengisapkan tentang dosa yang diperbuat, dia terus melakukan dosa. Dia terus tidak menghiraukan akan Roh Kudus yang mengisapkan dia. Lama-kelamaan Roh Kudus itu mengalami istilahnya memadamkan roh. Nah, saudara, Raja Daud berkata, biarlah rohmu jangan meninggalkan aku. Dengan kata lain, ketika Raja Daud berbuat dosa, Daud tidak menganggap ini sebagai hal yang sepele, tetapi menganggap sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai dia berkata, pulihkanlah kehidupanku, perbaharui batinku, janganlah rohmu meninggalkan aku. Saudara, dengan kata lain, manusia Kristen hidup tanpa roh Allah. Siapa yang akan jadi penginsap di dalam dirinya? Artinya berbuat dosa. Tidak ada yang menasihatkan bahwa itu adalah salah di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Yang kelima, seseorang berbuat dosa ketika dia terjebak oleh perkataan iblis atau setan. Kita perhatikan kitab Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kita perhatikan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-1. Adapun ular ialah yang paling cerdas, paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Di sini ular menanamkan keraguan-raguan dalam diri Hawa. Kemudian kita perhatikan ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini ular menanamkan pikiran untuk meragu-ragukan firman Tuhan, untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Lewat perkataan setan, Hawa ragu-ragu terhadap kebenaran firman Tuhan. Hawa menjadi sedikit tidak percaya kepada firman Tuhan. Akhirnya dia mengambil keputusan, saya akan memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Pada saat seseorang mendengar sesuatu firman yang mirip-mirip dengan firman di dalam Alkitab, tetapi ujungnya untuk meragukan Tuhan, untuk meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan, tolak apa yang dikatakan oleh mereka. Sebab inilah yang akan menjadikan kita jatuh dalam dosa, tidak percaya kepada Tuhan, dan mulai beralih mempercayai hal yang lain. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan, bahwa kita harus mengenal lebih dalam mengenai hakikat daripada dosa itu. Dengan kita mengenal yang lebih dalam tentang hakikat dosa, maka kita akan tahu gerak-gerik setan yang berupaya menjatuhkan kehidupan kita. Dengan mengetahui hakikat dosa dalam kehidupan manusia, kita akan mulai berjaga-jaga. Apa yang menjadikan kita jatuh dalam dosa? Kalau kita tahu apa yang menjadikan kita jatuh dalam dosa, kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Saudara, kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus akan menginsafkan kita tentang dosa. Menginsafkan artinya mengusahakan supaya seseorang sadar akan kekeliruan dalam kehidupannya dan berupaya untuk memperbaiki diri. Artinya orang Kristen kalau disadarkan, jangan disebut, ya saya sadar saya berbuat dosa. Tidak cukup hanya mengakui, tidak cukup hanya menyadari, harus ada perubahan sikap, harus ada tindakan. Bagaimana harus menjauhkan diri dari dosa. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, sampai kita hidup di dalam bumi ini, sampai akhir hayat kita, kalau kita masih hidup di dalam dosa, Roh Kudus akan terus mengisapkan kita akan dosa. Terus akan mengisapkan kita akan dosa. Terpujilah Tuhan, kalau kita diingatkan oleh Roh Kudus, diisapkan oleh Roh Kudus, kita berkata terima kasih, saya akan memiliki kehidupan yang baru. Saya akan masuk dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang tidak dicemarkan oleh dosa. Saya berdoa bagi kita semua yang di tempat ini, supaya menjadi orang-orang yang kuat bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan dan bisa mengalahkan tipu daya setan. Saya berdoa supaya kita menjadi manusia batinia, memiliki kemampuan yang kuat untuk terus bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi diri ini, kita akan berkata, ya Tuhan, ampunkanlah dosa dan kesalahanku. Ketika kita sadar akan adanya dosa dalam kehidupan kita,
Kalau kita tidak mengasihi diri dan kita berbuat dosa, kita berkata dosa ini remeh, dosa ini nggak ada apa-apanya, nggak ada akibatnya, dan kita hidup di dalam dosa. Itu namanya kita tidak mengasihi diri. Itu namanya kita merusak diri ini. Sebab setan, penguasa dosa ini akan terus merusak kehidupan kita. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lewat apa dia bekerja? Lewat dosa. Jadi perhatikan, ketika kita berbuat dosa, di situ setan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak ingin kehidupan kita dikuasai oleh setan, karena kita adalah milik Allah. Tubuh kita adalah bait roh Allah. Sebab itu pada saat firman Tuhan datang kepada kita, menyadarkan, mengesahkan akan dosa yang kita perbuat, berkatalah, Tuhan, ampunkanlah dosa dan kesalahanku. Berkatalah, aku akan memperbaiki diri. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan ingin membawa kita naik terus dan bukan turun. Tuhan ingin membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan.
Kami percaya Roh Allah yang ada di dalam diri kami akan terus mengisapkan kami akan segala dosa yang kami perbuat. Dan biarlah pada saat siang hari ini, di dalam nama Yesus, kami tanggalkan manusia yang hidupnya tidak taat kepada Engkau. Dalam nama Yesus, kami bawa kehidupan ini untuk menjadi manusia-manusia yang dibantu oleh firman Allah, menjadi manusia batinia. Kami percaya pada saat kami keluar dari tempat ini, kami sudah dibaharui kehidupan ini dan sudah termeterai dalam diri kami satu keyakinan, satu kepastian bahwa kami akan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan. Biar kemuliaan Allah memenuhi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kemuliaan Allah memenuhi gereja-Mu di tempat ini. Karena kami adalah orang-orang yang hidup kudus di hadapan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa bagi seluruh jemaat di tempat ini. Karya-Mu ya Allah, biarlah yang menjadikan kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu di lain kesempatan.